Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina rasulillah ajmain. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya ingin menyampaikan hasil ataupun perjalanan saya ke Pekanbaru kemarin tentang IKM. Jadi Bapak Ibu, IKM ini kita sudah ada SK-nya, berarti kita wajib, sama boleh dibilang wajib, sehingga kita harus menerapkan apa yang sudah kita bisa. Contohnya P5, ya kan, profil Pancasila. Profil Pancasila ini sebetulnya tidak begitu susah, dan dikatakan mudah, tidak begitu mudah. Artinya guru atau kepala sekolah dia harus bekerja sama dengan guru lain per kelompok. Misalnya fase 1 kelas 1 2, fase 2 3 4, fase 3 fase C 5 6. Jadi dia berkelompok per fase ini mencari apa kegiatan yang kira-kira bisa dijadikan proyek profil Pancasila. Ya kan? Jadi proyek Pancasila ini Bapak Ibu, ini yang kita nilai ada unsur-unsurnya dalam proyek. Apabila kegiatan dasar proyek itu ada meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian ada mandiri, ada kritis, gotong royong, kemudian ada lagi yang lain, nilai-nilai seperti itu ada dalam kegiatan itu, maka itu sudah bisa dijadikan proyek. Kemudian temanya kita sesuaikan dengan budaya daerah kita atau sesuai dengan sarana prasarana sekolah, sesuai dengan kemampuan masyarakat atau murid kita. Nah, jadi di sini sebetulnya proyek Pancasila itu kan jamnya diambil dari setiap mata pelajaran, kita kurangnya 1 jam. Misalnya PKN ada 4 jam atau 3 jam, kita ambil 1 jam. Agama 4 jam, kita ambil 1 jam untuk proyek tadi kan. Kita kumpulkan Bapak Ibu untuk 1 tahun. Jadi kalau agama untuk 1 tahun itu berarti berapa jam tuh kan gitu. Nanti dikumpul jadi sekian jam. Tak salah banyak ratus jam juga tuh. Jadi Bapak Ibu, ada yang teknik orang begini, 1 minggu dia hari Sabtu dia buat profil Pancasila. Setiap minggu berarti dalam 1 minggu itu 7 jam. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, karena setiap karena pelajaran tidak salah 7 itu, kalau pelajaran 7 diambil 1 jam, berarti dalam 1 minggu ada 7 jam Bapak Ibu. Jadi kalau 1 semester kita ada berapa minggu? 1 semester ada misalnya Bapak Ibu Pak, 1 semester kan 6 bulan ya, 6 kali 4 24 dikalikan 7 jam. Nah itu cuma jam kita untuk satu semester. Boleh kita ngambil misal dalam 1 semester Bu, kita ambil proyek Pancasila bulan terakhir. Kita belajar terus, masuk kelas terus macam biasa. Kemudian untuk proyek Pancasilanya pelajarannya bulan terakhir kita buat bikin kegiatan. 1 bulan full 1 bulan. Sebelum membagi lapor di semester 1, kita melaksanakan 1 bulan itu full proyek pembelajaran Pancasila itu. Nah, itu tekniknya Bapak Ibu. Cuman sekarang kita mempelajari tekniknya dulu, teori-teorinya supaya kita lebih paham. Nanti ada temanya kearifan lokal, ada lagi temanya apa Pak? Apa ya? Saya nggak hafal tuh, ada tuh Pak. Kearifan lokal, demokrasi, ya kan? Ada demokrasi juga di situ, ada Bhinneka Tunggal Ika juga, nggak salah ya. Ada tema-temanya ya Pak. Jadi kita pilih tema yang sesuai dengan kemampuan anak kita atau kemampuan kita guru. Sesuaikan. Jadi itulah Bapak Ibu, sementara untuk kita sebagai sekolah IKM yang sudah di SK-kan, kita cuma 2 nih, makanya kita 381. Jadi yang 38 itu tadi saya diundang. Alhamdulillah, karena sudah ngupload. Artinya bukan berarti kita hebat. Kebetulan saja karena Bengkalis tidak ada wakil yang lain yang lebih hebat. Nah, jadi yang saya upload itu kegiatan Bapak Ibu waktu Bapak Ibu dulu masa-masa bersama itu saya upload juga 1. Kemudian yang lainnya itu bikin media sendiri, bikin
Saya bikin macam Canva lah, dari Canva saya bikin aplikasi Canva, saya bikin pemahaman tentang Merdeka Belajar, pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Oke, mungkin Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh, ada unek-unek apa kira-kira yang perlu kita lakukan, atau kapan kira-kira jadwal yang cocok lah kira-kira ya untuk membahas masalah profil Pancasila ini, kapan kira-kira. Jadi saya minta pendapat lah, gimana Bu, Pak Bambang. Jadi hari ini biasanya Pak Bambang hari Sabtu banyak peri terus nih. Macam mana kita manfaatkan untuk proyek Pancasila, atau kita diskusi, atau kita KKG. Macam mana caranya supaya bisa. Jadi kalau masalah modul nanti kita bisa pelajari, ada begitu download, nanti kita bagi, kita share. Saya share ke HP boleh. Okay. Saya share ke grup WA bisa nanti. Yang jelas Bu, dia punya jam itu berbeda dari pelajaran biasa, dikhususkan untuk dia. Di luar jam belajar. Gitu. Misalnya Ibu mengajar matematika bahasa. Dalam matematika bahasa itu Ibu bisa mempelajari, diselipkan di situ materi profil Pancasila boleh. Berpikir kritis berarti Pancasila itu dalam bahasa Indonesia matematika sudah ada itu. Ya kan? Kemudian apalagi gotong royong ada tak? Kalau lagi diskusi atau gotong royong ada dalam waktu pelajaran biasa. Tapi waktu pelajaran ini proyek, Ibu harus membuat proyek atau kegiatan. Kegiatan itu harus tersusun sistematis. Contohnya apa tujuannya, apa nama temanya apa, tujuannya apa, langkah-langkahnya apa, persiapannya apa-apa saja, alat-alatnya perlunya apa saja dipersiapkan. Bisa barang bekas, kaleng, apa plastik, macam-macam lah kok, karton. Pokoknya dipersiapkan. Nah, setelah dipersiapkan, ini butuh waktu Bu. Ibu jelaskan dulu kepada siswa caranya begini, cara membuatnya beginilah, cara belajarnya begini, kegiatannya begini. Kita buat sekitar 2 hari atau 3 hari misal. Nah, itu Ibu harus jelaskan. Sudah Ibu jelaskan, baru nanti prakteknya. Hari kapan prakteknya? Tapi jamnya tetap satu kegiatan itu untuk 1 tahun. Pokoknya minimal 1 tahun tuh 1 kegiatan minimal kalau bisa. Kalau 1 sekolah minimal 3 sebetulnya Pak. Ada bilang 2. Jadi kalau fase A itu bisa 1 kegiatan 1 tahun, fase B kelas 3-4 bisa 1 kegiatan, fase C 5-6 bisa 1 kegiatan, berarti sekolah kita sudah bisa bikin 3 untuk 1 tahun. 3 kegiatan profil Pancasila. Misalnya Ibu kelas 5 ya, 5 dengan 6 gabung berarti sama fasenya. Itu biasanya kalau kelas 5-6 ini seperti kampanye, ujung-ujungnya seperti kampanye, kegiatan yang paling tinggi kampanye. Misalnya kampanye, saya baca di modul tuh proyek Pancasila itu, kampanye tentang pentingnya memelihara kebersihan, atau pentingnya memelihara kebersihan, atau pentingnya menjaga lingkungan hidup, misalnya nanam tanaman. Jadi dikampanyekan. Arti kampanye itu anak nanti bisa membuat cerita dan dia bisa seperti orang pidato kampanye. Nah, itu Ibu bimbing anak-anak itu. Nah, Ibu videokan itu. Sebagai laporan wajib nanti di-upload Bu. Begitu Ibu upload di Ibu masing-masing ini, platform Ibu masing. Ibu nanti bisa di situ ditandai sama orang Kemendikbud tuh. Oh, ini ada piagamnya. Bahkan ada piagamnya. Bahkan nanti kalau betul-betul Ibu sudah banyak proyek Pancasilanya sebagai praktek baik, nanti Ibu dijadikan narasumber untuk komunitas kita. Iya betul Bu. Sekarang siapa yang mau duluan? Nah, ini masalahnya. Siapa yang mau duluan mau buatnya itu kan? Boleh Ibu membuat misalnya ada saya baca lagi proyek Pancasila itu, sekolahku tempat kreasiku atau kelasku tempat kreasiku. Artinya anak tuh berkreasi di dalam kelas. Jadi kelas itu dihias, di dinding ini gambarnya semua. Tapi di situ Ibu buat modulnya juga, buat cara-caranya. Gambar sekian orang, membuat patung, atau membuat ini sekian orang, membuat asbak sekian orang. Nanti suatu ketika hari terakhirnya atau jam-jam terakhir Ibu buat pameran keterampilan tadi, hasil kerja buat keterampilan. Itu sudah proyek juga Bu. Mudah sebetulnya, nggak perlu harus membuat kue, harus jadi sebiji kue bisa dimakan, nggak harus gitu, enggak. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita.
Ada juga Bu, di situ saya tengok kerjasama dengan wali murid. Kalau ibu pandai membujuk wali murid 4-5 orang, ibu buat kelompok satu kelas tu 4-5 orang, 4 kelompok. Setiap ibu-ibu nanti membimbing anak dia, membantu ibu untuk membimbing kelompok. Bu A, Bu Ani membimbing kelompok A, Bu ini membimbing kelompok B terus. Jadi ibu tinggal memoderator aja, tinggal mengkoordinir. Misalnya ibu ini bikin kue bikin sepolet yang kelompok ini. Ibu ini bikin apa lagi karyanya? Lempeng dari sagu. Ibu ini bikin mie misalnya. Misal ini kan tentang makanan. Boleh Bu, tentang makanan boleh. Boleh. Jadi karena sudah ada 4 ini Bu, ya kita sekarang belum ngomong masalah dana, ya terserah. Mungkin dana tak bisa gotong royong murid dengan murid, kumpulkan duit sekian kan gitu. Atau wali murid membantu, atau sekolah bisa bantu, nanti kan bagus. Yang penting nanti ibu jadi program itu. Sehingga setelah ibu tapi harus tetap membuat apanya nih, tulisannya. Bahwa programnya ini, yang dibuat ini, cara-caranya ini terus. Satu, yang kedua, makanan ini nanti hari hanya buat pameran. Pameran hasil masak siswa SD 48. Jadi di situ diundang dan boleh dijual Bu. Boleh produk itu dijualkan kepada siapa yang mau. Misal satu bungkus 10.000 atau 5.000, silakan siapa mau beli boleh, macam pameran. Jadi anak-anak bisa bekerja, orang tua juga bisa kerja, juga bisa boleh dijual. Waktu pameran nanti kita jual. Susu meja cantik, kasih alas, letakkan kue-kuenya. Kita undanglah Pak RT, Pak RW atau kepala desa atau siapa sajalah untuk seolahnya untuk mengundang itu. Atau guru sebelah kita undang, guru SD 49 kita undang, enggak 2 orang. Nah, kan istilah untuk menyaksikan hasil karya proyek Pancasila SD 48. Nah, itu maksudnya, Bu. Nah, jadi kan sudah nampak gambarannya, saya bilang tadi udah nampak kan? Udah nampak gambarannya. Boleh dia bidang makanan, kuliner, boleh tari-tarian boleh. Kalau ibu ada bisa masalah tari boleh. Jadi begitu selesai, misalnya ibu satu kelas ada bikin 4 kelompok juga. Misal satu kelompok misalnya tari Melayu, tari apa namanya? Zapin. Yang satu tari apa lagi selain Zapin? Tari Melayu kan ada beberapa tari kan? Ada 4 atau 4 biji. Dah 4 buah itu udah selesai semua latihannya Bu. Misalnya 1 bulan atau setengah bulan. Hari terakhir atau 2 hari terakhir kita tampilkan pameran itu. Kita undang orang. Macam ada kegiatan